Nah, pas waktu kita bacok itu, ini kalau yang gue ingat gue sih salah satu tuh ada yang kena. Salah satu dari bacokan gue atau Anto ya. Terus tiba-tiba kabut itu mulai kayak apa ya, kayak pupus pelan-pelan, lama-lama hilang kabutnya itu. Baru di situ kita merasa apa ya, udah nggak ada gitu, merasa alhamdulillah. Kita udah merasakan tenang, udah merasa tenang. Terus sempat tatapan sama Anto, gimana Kun, mau terusin nggak? Ayolah terusin tuh. Akhirnya kita lanjut lagi tuh jalan itu. Lanjut lagi jalan sampai di Bukit Batu itu ya, Bukit Batu. Itu kalau orang nggak tahu, sangkanya naik ke atas Bukit Batu itu Kun. Sangkanya naik ke atas. Iya, itu Bukit Batu yang gue kira puncak kan. Kita awal bilang itu puncak ya. Bukan, itu kita lewat sampingnya justru. Nggak lewat atas itu. Ternyata itu puncak Batu. Nah pas di situ, pas kita baru nyampe di situ, ada yang si nenek-nenek ini ya. Belum, dia di bawah setahu gua, nggak tahu sih. Bukan di situ. Dia pas di Watu Kotak, di Watu Kotak. Di pas ininya itu kan emang areal Watu Kotak, cuman dia tuh pas di sampai areal campnya Kun, pas kita jalan di bawah tebing. Jadi gini teman-teman, saat itu tuh pas kita selesai kan, gue lucu nih ya, si Jakun kan habis mencak-mencak. Jakun mencak-mencak itu gimana ya, gue mau ketawa takut dosa, sebenarnya bukan takut dosa sih, gue ngeri kena bacok gitu kan, karena dia posisinya kayak lagi berantem gitu kan, posisinya lagi kayak berantem. Akhirnya kalau gue deketin gitu, gue mau senggol, gue ngeri kena goloknya dia kan ya. Jadi gue liatin aja sambil akhirnya gue ngirimin doa aja. Jadi assalamualaikum illa ruhi wa illa jasadi. Sobat gue nih, gue sebut nama aslinya kan, si Jakun. Terus gue kirimin, gue fokus tuh doa buat ngirimin ke dia. Nah kurang lebih 10 menit atau 15 menit lah, dia gerakannya mulai tenang, terus bener-bener tenang, terus nyerahin golok ke gue. Nah itu kita berdua tuh langsung pelan-pelan kebuka. Nah, setelah kebuka kita istirahat sebentar, memastikan keadaan itu emang udah aman. Iya. Kita cek lagi, nah nenek-neneknya sama anak kecilnya kan udah nggak ada nih. Udah kita ngelangkah lagi, nggak lama ketemu itu yang Bukit Batu tadi, yang biasa dikenal dengan nama Watu Kotak. Nah Jakun sempat bilang, toh ini puncaknya. Bukan, gue bilang, ntar di sini baru puncak. Jadi di sini tuh sekilas memang lu ya Kun ya dulu ya, kalau sekarang kayaknya enggak Kun, udah jelas. Kalau dulu tuh sekilas emang kayak ada jalan buat naik ke atas Watu Kotak itu, tetapi sebenarnya ada gitu ya, bisa aja naik ke Watu Kotak itu, tentunya harus memiliki keahlian rock climbing. Nah setelah gue jelaskan sama Jakun, kita langsung bergerak turun ke bawah nih, menyisir tebing batu Watu Kotak. Kan kita belok kiri terus langsung turun kan, Kun, lu ingat nggak? Kita langsung turun ke bawah. Begitu sampai di tempat yang agak datarnya ya, sebelum nanti kita naik parah. Nah di sini kita ketemu lagi sama si nenek-neneknya, tapi tanpa kakek-kakeknya. Nah, betul, sendirian. Ada anak-anak itu cucunya. Belum nongol ya, belum nongol. Pertama kali yang kelihatan, seingat gua nih ya, versi lu aja. Gua juga lupa teman. Seingat gua sih dia nongol emang sendiri dulu ya, berarti ya, sendiri dulu anak-anak yang datang. Iya, yang seingat gua itu gitu. Anak-anaknya apa cucu-cucunya itu? Ya nggak ngerti lah, pokoknya sebangsanya dia. Gitu. Jadi ketika kita sampai Watu Kotak, tiba-tiba kita dikejutkan oleh penampilan sosok nenek-nenek yang kita temuin tadi di tengah-tengah jalur antara Pasar Setan Watu Kotak. Nah begitu kita ngelihat dia, itu sosoknya langsung berubah menjadi agak besar, kan langsung berubah dia kan, agak tinggi kan. Bukan raksasa, cuman lebih besar dari biasanya, posisi ngangkang, rambut riap-riapan, ditutup gini der.
Terus gue sama Jakun kan sempet diem. Itu jangan ditanya dari merindingnya, gue langsung merinding banget. Gue langsung diem sama Jakun. Gue lihat-lihatan. Jadi gue sama Jakun ini kadang-kadang gini ya, kita tanpa berkomunikasi aja, tetapi langkah-langkah kita atau tindakan kita tuh seperti udah terukur nih. Ya, karena saking seringnya kita melakukan pendakian bareng sama Jakun itu. Ketika menghadapi situasi tersebut, gue main tatap-tatapan sama Jakun, diem, gandengan tangan, terus kita melangkah ke arah dia nih. Begitu kira-kira jarak 5 meter lah. Belum niat gue tuh mau salam gitu ya, niat gue berdua sama Jakun tuh mau salam, mau mengucapkan salam, mau nanya, tiba-tiba dia ngajarin deh. Wow, itu angin yang keluar dari jeritan dia kencang banget. Gue sampai, ya kalau gue badan gue itu agak gede, kalau Jakun gue yang wajar lah, soalnya badan dia kan kayak Kakarai kan, kalau kayak Aderai mah gede, dia kayak Kakarai masalah badan dia. Kakarai, kalau Kakarai kurus. Iya. Tahu gue ceper. Itu teriakannya kan dahsyat banget ya, sampai ngeluarin angin. Gue sama Jakun langsung jongkok tanpa diperintah. Gue sama Jakun langsung tayamum, terus kita baca doa ya, buat diri sendiri, buat diri masing-masing. Baca doa buat diri gue sendiri. Nah, yang gue ingat itu gue baca Al-Fatihah untuk diri gue, Qur'an untuk diri gue, Alaq untuk diri gue. Juga gue baca salawat sama tasbih alam. Juga Asmaul Husna, iya azimu, artinya Allah yang Maha Agung. Jadi kita baca itu, gue nggak tahu Jakun baca aja, gue nggak tahu waktu itu Jakun baca apa, gue nggak tahu ya. Yang jelas gue baca itu, gue diem tenang. Nggak lama Jakun juga melek, kita saling tatap, kita lihat posisi nenek-nenek itu masih tinggi kan? Masih ada bang. Masih ada di depan dengan posisi dia. Wujudnya membesar. Iya, wujud membesar, rambut riap-riap. Akhirnya gue sama Jakun salam nih, kalau Jakun assalamualaikum ya ahli gaib, kalau gue assalamualaikum ya makhluk Allah, gue bilang itu. Terus kalau nggak salah, pokoknya antara gue atau duluan nanya gitu, Nek, salah kita apa? Kenapa kok sepanjang perjalanan sampai ke sini kayaknya kita, nenek tuh berniat mau mencelakakan kita, bilang gitu kan. Itu dia diem aja nih, nggak ngomong nggak apa. Nah, di saat kita lagi mencoba untuk berkomunikasi, menanyakan perihal apa sih yang bikin mereka gusar gitu kan, apa karena kita terlalu ganteng, apa karena kita membuat gadis-gadis goib di sana pada naksir gitu kan. Terusik kan, terusik kan. Kita kan nggak ngerti ya. Dari awal kita datang baik-baik salam. Ketika kita lagi nanyain itu nih, nah anak kecil yang menyertai kehadiran kakek dan nenek itu tiba-tiba hadir. Itu mereka wajahnya marah nih, terus lompat-lompat. Jadi ketiganya itu berusaha untuk masuk ke badan kita kayaknya, jadi nyamper semental gitu kan, karena gue sama Jakun memiliki kepercayaan yang teguh gitu. Di sini karena kita sadar ya, dari awal dimanapun kapanpun kalau gue mendaki sama Jakun, dari awal kita selalu sadar bahwa kehadiran kita ya hanya kita saat itu. Hidup mati kita tergantung ketenangan kita. Walaupun hakikatnya hidup mati itu Allah yang ngatur, tetapi kita wajib berusaha ya, untuk mempertahankan hidup kita. Jadi ketika itu terjadi, gue sama si Jakun ini makin kencang bacaan kita, makin kita diem, itu terasa banget, kayak dada tuh sama leher belakang tuh kayak sakit kalau habis ketabrak dia. Itu berusaha masuk kali kan. Itu entah 10 menit, 20 menit, 30 menit gue nggak tahu lah. Begitu gue buka mata, nggak tahu Jakun melek apa merem ya. Kalau begitu gue buka mata kan udah ada kabut tipis kan melilingin kita. Melilingin kabut tipis, si nenek-nenek itu yang tadinya rambut matanya nggak kelihatan. Begitu kita melek, rambutnya udah dibuka gitu biar.
jadi kayak kelihatan matanya gitu. Wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan, ya ampun cantik banget beneran dah. Cuma dari kalangan dia gitu. Aduh. Gua sama Jakun nenangin diri, mantepin hati. Yang anehnya nih Nir, ya, si Jakun tiba-tiba nyambut garam. Dia tuh selalu bawa garam dapur, garam yang kotak-kotak dulu kan murah. Kalau gua kalau nggak bawa garam dapur ya garam kerosok. Kebetulan pada saat itu gua bawa garam kerosok. Lucunya nih tanpa dikomando, gua ngambil garam, dia ngambil garam, terus sama-sama kita mengheningkan cipta di dalam doa kita masing-masing. Terus sama-sama langsung kita lempar Allah. Kalau gua langsung teriakan Allahu Akbar, dar lempar. Itu sosoknya dia langsung ngecil, kembali seperti ke Asalnya. ke asal, ke Kecil sosok lagi tuh. semula. Kita pikir kan, wah kecil ya. Begitu kita perhatiin lagi, tiba-tiba dia bergerak, bergerak ke atas puncak Ner. Itu kelebatannya cepet banget sampai pohon-pohon ya itu goyang, debu batu tuh pada terbang Ner. Setelah si nenek-nenek cabut ke atas, anak kecilnya yang 3 juga sama ngikutin. Itu pun mereka kayak cahaya lari. Gua sama Jakun, astagfirullahaladzim. Kita nggak langsung bergerak Ner. Takut. Gua sama Jakun nih masih manusia. Jadi masih punya yang namanya rasa takut. Kalau gua sama Jakun nggak punya rasa takut, berarti kalau nanti pas buka baju tuh kita nggak punya budel gitu kan. Iya. Gue gemeter gue diem sama Jakun. Kita saling mantapkan hati lagi karena memang puncak itu udah nggak seberapa jauh dari Watu Kotak. Ya sempet lah kita diskus sama Jakun bagaimana situasinya kayak gini sampai sejauh ini bagaimana. Kita lihat persiapan kita, langsung kita taburin garam kan golok kita. Saat itu setelah kejadian si nenek-nenek dicabut sama si anak kecilnya itu, garam itu kita taburin di sepanjang jalan pun kita taburin. Kenapa? Fungsinya supaya nanti kita balik jalan itu tidak bisa dimanipulasi. Itu kepercayaan kita, dalam artian garamnya yang kita tabur karena bukan garam yang biasa gitu, garam yang sudah kita isi dengan doa-doa. Bukan garamnya yang hebat, kita nggak percaya garamnya ya. Tetapi kita percaya terhadap pemilik garam dengan filosofi yang ada dengan filosofi yang hidup di dalam penciptaan garam. Itu yang kita pegang. Yang punya garam atau pencipta garam juga filosofi yang ada dalam garam tersebut, dalam nilai-nilai garam tersebut. Sambil jalan kira-kira 20 menit kita sampai di pertigaan. Di pertigaan ini kita diem dulu, istirahat. Jakun nanya lagi. Situasi saat itu dibilang terang enggak, dibilang redup enggak. Cuman yang gue inget jelas, betul-betul jelas, itu enggak ada desiran angin, juga suara apa-apa. Jadi gue sama Jakun tuh kayak ada dalam sebuah dimensi yang apa ya, dimensi yang bukan dimensi kita gitu. Oke, coba Bang Jakun lanjutkan. Nih gue mundur dulu nih, pas waktu kita ketemu nenek itu kan. Jadi pas setelah kita sempat mau ngucapin salam ya, itu sebelumnya dia belum teriak dulu tuh, tapi kita begitu kita mendekat nih, kayak ada dinding gitu, ada kayak ada dinding yang ngalangin kita. Baru kita ngucapin salam. Enggak, kita belum. Pas kita mau ngucapin salam, apa kita udah ngucapin salam ya? Udah ngucapin salam dulu. Enggak, kita mental dulu. Kita coba lagi mental lagi, baru pas kita mau ngucapin salam bener dia langsung teriak. Belum sempat kita ngucapin salam ya. Belum sempat kita ngucapin salam. Emang waktu itu udah niat, udah kalau saya sih udah sempat nyebut assalamualaikum gitu. Cuman belum nyebut assalamualaikum ya, baru asal gitu kan. Iya, tiba-tiba langsung dia teriak. Diiringi perubahan wujud tadi. Ini ya teriaknya ini yang gue inget ya, kayak apa ya? Bukan cuma lengkingan, tapi kayak diiringi gemuruh. Ini yang gue inget kayak bergemuruh gimana sih? Bergemuruh angin kencang nih. Ada powernya. Ini yang buat gue. Ini sekali lagi dibilang takut, kita takut, gitu. Apalagi gue gitu kan. Gue itu yang nggak pernah main, nggak pernah punya jimat, nggak pernah belajar apa-apa gitu kan.
Gue nggak pernah main jimat ya, apalagi main ilmu gitu, nggak pernah bro. Gue itu cuman percaya sama satu hal. Gue cuma meyakini sama satu hal, meyakini kekuasaan Allah. Itu yang gue pegang. Untuk masalah takut benar-benar takut, kita takut ya gemeter juga. Tapi untuk mengatasi rasa takut itu kita bertasbih gitu, kita percayakan semuanya kepada Allah. Karena Yang waktu itu kita menciptakan. tahu Gon, Iya, alam pun bertasbih. alam pun bertasbih. Iya. Semua tuh batu, tanah, angin, udara, pohon-pohon gitu. Itu Hewan bertasbih. semua bertasbih. Hewan semua bertasbih semua. Dan kita mengikuti tasbih alam. Jadi untuk mengatasi rasa takut itu ya kita bertasbih. Jadi setelah kita rasa takut udah kita redam, baru kita mulai menaikkan keberanian, meningkatkan keberanian kita gitu. Merekondisikan nyali, merekondisikan mental Gon. Gitu Iya. betul. Jadi setelah kita lempar garam itu dengan keyakinan penuh loh, bukan karena garamnya. Kalau gue jujur aja, buat kita mungkin garam itu cuma perantara aja, karena garam Iya, itu senjata. yang gue baca gitu kan, yang gue bacain Filosofis. filosofisnya gitu kan, jadi langsung gue tebar. Dan itu emang gue lucunya gue sama Antoni apa ya, tanpa ada aba-aba, tanpa ada apa omongan gitu kan. Jadi serentak kita berbarengan. Dan emang gue selalu Ganti-gantian kita lempar ya Gon. dan gue emang selalu sama atau tuh emang udah, karena mungkin udah terbiasa gitu. Jadi, Kompak kali Bang. bukan kompak, jadi udah Otomatis. udah kebaca lah gerakan dia aja, kita udah baca, oh dia mau ngapain nih, dia mau ngambil garam, kita udah tahu gitu. Maksudnya bukannya udah tahu, cuman karena itu emang udah kebiasaan kita gitu. Jadi tanpa kita ngasih apa-apa pun kita udah siap, udah kompak lah, Udah otomatis udah lah. otomatis bergerak. Jadi setelah dia kayak lari gitu, bukan lari, kayak terbang terus masak gitu, melesat ke Atas. arah puncak. Itu yang gue ingat, itu batu-batu, itu batu ya kerikil yang besar ya, bukan kerikil, batu sebesar gini aja itu Bergerak. bisa bergerak, bisa bukan terbang tapi bisa bergerak gitu kan. Yang namanya debu itu udah Terbangan. bangan kemana-mana. Pohon-pohon semua ya kayak ada angin besar gitu, kayak ada angin besar yang niup gitu, Niup daun-daun gitu. kencang banget lah pokoknya. Jadi kita langsung diem dulu, tatapan sama Anto, mengkondisikan lagi gimana kita mau. Kalau gue memang kalau sama Anto dengan hal gitu kita nggak ada niatan untuk udah kita turun aja deh, nggak ada. Jadi Pantang. kita bukannya pantang juga sih, maksudnya kalau gue tuh anti untuk takut sama gitu ya, takut bukan, maksud gue tuh anti, gue karena dia gue jadi mengundurkan niat gue untuk melihat keindahan ciptaan Allah gitu. Sedangkan gue tujuan gue naik gunung itu kan melihat keindahan ciptaan Allah, keagungan ciptaan Allah gitu. Jadi karena niat gue begitu, gue gak mau dong diselewengin sama si jin ini gitu kan. Jadinya gue takut gitu, enggak, gue gak mau. Jadi tetap kita boleh tekad, nggak apa-apa pun kan, ada apa juga kita naik terus, Lanjut lagi Bang. lanjut lagi bener dia jalan lagi. Dan setelah sampai puncak itu baru ada lagi. Nah, gue lupa tuh pas di puncak tuh pas kita udah sempat bikin kopi belum ya? Belum. Jadi di pertigaan itu kan itu Oh iya, pertigaan dulu di ya. pertigaan Puncak Buntu sama Puncak Sumbing ya, dulu belum ada tuh Puncak Raja Wali namanya, masih Masih Puncak Puncak Sumbing Sumbing, sama ya. Puncak Buntu. Nah di pertigaan puncak ini ya Kun cepet nanya kan, Pak puncaknya mana? Kanan Kun. Terus dia Kun ngomong, tapi hawanya kanan nggak enak banget Tos. Gitu kan, jangan-jangan tuh nenek-nenek nungguin kita di situ gitu kan, ngetuk begitu. Gue nyetuk begitu. Gue bilang barangannya ngomong, gue kata gitu kan. Intinya tuh segala sesuatu yang terjadi di lapangan itu di luar kuasa kita ya. Karena sejatinya kita ini hanya berjalan mengikuti peranan kita di dalam mengisi peranan penciptaan ya. Ya jadi ya terserah lah, gue mau dibilang dukun kayak mau dibilang apa terserah aja. Toh faktanya
setiap manusia selalu memiliki kisah yang berbeda, walaupun sama pendaki gunung ya, tetapi nggak akan mungkin sama kisahnya dia, dari backgroundnya, dari waktunya ya, itu udah jelas-jelas nggak akan pernah menimbulkan kisah atau pengalaman yang sama. Gua aja sama Jakun walaupun dalam satu pendakian ya, tetap aja ada yang berbeda. Ada yang Jakun lihat, ada yang gua nggak lihat. Kayak waktu dia tarung sama kakek-kakek, gue cuma ngelihat dia lagi mencak-mencak sendirian, ya, cuman batin gue merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi sama temen gue ini, maka gue kirimkan dia doa. Semua itu memang kita harapkan, enggak sama sekali. Ya, kita diberikan kekurangan dan kelebihan sama Allah. Ya bukan kuasa kita juga, terserah Allah yang punya segala sesuatu. Jadi saat itu Jakun sempat dia ngerasa ngedek feelingnya ya. Dia bilang kok puncak beda banget gitu hawanya. Gue bilang ya emang itu kan, mau gimana lagi. Kita kebiasaan kita adalah untuk memantapkan hati ya, bukan ritual, bukan hanya untuk memantapkan hati. Kita debrekin kaki ke bumi itu untuk memantapkan hati kita bahwa kita memang mau ke sana semata-mata. Kita nih masih nginjek bumi, jadi Allahu Akbar itu buat mantepin hati kita, buat melangkah tanpa dikomando lagi. Gua sama Jakun sama, cuman dengan bacaan yang berbeda. Jakun merasakan saat itu hawa di puncak terlihat dan terasa sama dia sangat menggigitkan. Kalau gua melihatnya hanya suasananya kok sepi, sunyi, kayak nggak ada angin, kayak nggak ada suara apa-apa. Ada beda nih bang. Pokoknya gimana ya, itu akan sulit sekali dijelaskan. Sulit dijelasin, cuman auranya beda. Buat orang-orang yang tidak pernah merasakannya. Seperti gini aja deh, contoh yang mudah adalah orang yang nggak pernah minum kopi, dijelaskan tentang rasa kopi, kan dia nggak ngerti nih, cuman bisa ngayalin doang. Nah, dia cuman bisa merasa, oh masa iya sih kopi kayak gitu rasanya. Caranya supaya bisa ngerti tahu rasanya kopi ya harus nyobain. Dalam artian ya itu pun porsinya kan kembali kepada yang memiliki jiwa raga kita, kembali kepada yang memiliki kejadian di dalam hidup kita ini. Nggak bisa disama-samain juga. Intinya rasakan dulu lah, baru komentar ya. Terkadang orang-orang itu selalu aja berpikir atau melontarkan sesuatu berdasarkan sudut pandangnya, padahal sudut pandang itu kalau kita mau sadar mudah kok. Kita tinggal lihat aja jam dinding. Jam dinding itu setiap titik memiliki sudut pandang yang berbeda, menandakan bahwa setiap orang juga seperti itu. Di dalam kehidupan ini selalu ada aja sudut pandang yang berbeda dan nggak akan pernah sama tuh setiap orang yang duduk di sudut pandangnya dia itu. Mungkin ada persamaan, tentu banyak sekali perbedaan. Karena itulah dunia tercipta, karena adanya perbedaan dan persamaan, tetapi semuanya teratur ya. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Ketika gue sama Jakun sudah memantapkan hati kita mulai bergerak kan dari pertigaan itu ke puncak ya mungkin sekitar sejam, sekitar 30 menitan lah. Waktu itu deket kok, 30 menitan. Nanti kita sampai ke puncak itu dia kecil, gue inget banget ada tulisannya Puncak Sumbing 3371 dan di depannya itu kelihatan. Jadi kenapa dia dikasih nama Sumbing? Karena dia melingkar ya. Nah nanti di salah satu ruas sisinya di luas lingkarannya itu ada bentuk sumbing kotak gitu, mocel gitu. Nah, mocel lah. Kemungkinan besar itulah dia dikasih nama Gunung Sumbing. Ketika gua sampai di sana, ketika sampai puncak, kan gua langsung berdoa ya. Kalau gua kan yang kedua kali waktu itu ya. Kalau Jakun yang pertama kali dan sekali-kalinya nih dia waktu itu ke Gunung Sumbing. Nggak pernah lagi dia ke Sumbing nih, jadi cuma sekali-kalinya sama gua dan pertama kali saat itu. Ketika sampai puncak, Jakun langsung sujud syukur, langsung dia berdoa, macam-macam diucapkan. Gue langsung juga gue bilang alhamdulillah sampai ke titik ini kita berhasil dengan selamat. Setelah semua masing-masing beraktivitas ya, kita tengok kiri kanan, keadaan begitu sampai puncak tuh agak enak.
Nyaman tuh, Bang. Wah nyaman. Suasana menggidikannya tuh hilang nih. Angin kerasa lagi. Terus penampakan si nenek-nenek sama apa namanya anak kecil itu nggak ada. Kita keliling ya sambil kita perhatikan. Wah kun alhamdulillah. Biasa deh. Gimana nih, ngopi dulu nggak? Yo lah ngopi dulu Biasa lah. deh itu pasti di bocah kita ngopi. Ya, kita ngopi dulu. Silakan Bang Jakun. Nah, setelah kita mau bikin kopi, kita udah ngeluarin gelas, udah ngeluarin kompor parafin ya, udah ngeluarin kompor parafin. Tiba-tiba muncul, gue lupa tuh dari arah mana dia muncul deh. Dia dari arah bawah. Dari arah bawah yang sumbing itu ya. Nah, dari arah bawah, dari arah kawah ya, Kawah yang sumbing. sama dari arah jalur kita pertigaan. Jadi dari dua sisi dia. Coba lu inget-inget. Gue lupa, gue inget gue dia tuh keluar dari arah bawah yang sumbing itu kan, yang sumbing itu. Dia muncul situ tiba-tiba. Oh iya, berarti yang muncul dari bawah itu mungkin anaknya, yang anak kecil itu ya. Iya. Yang kecil itu. Jadi dia muncul langsung menjogrok ya. Sama persis ngejogroknya itu sama persis kayak yang kita lihat sebelum itu. Betul. Kayak yang di Watu Kotak itu. Pasti Watu Kotak. Sama persis begitu dan dia menatap kita itu udah nggak ya siapa ini udah rapi. Udah disanggul lagi, Kun. udah disanggul lagi ya, Iya, udah disanggul kalau nggak salah lagi. udah Mukanya disanggul tuh lagi. wajahnya kelihatan. Wajahnya kelihatan, tapi masih keadaan kayak kesel gitu, kayak marah, masih dalam keadaan marah gitu kan. Terus gue tuh yang gue inget tuh, gue langsung karena pernah sebelumnya kejadian dia teriak gitu kan, jadi kita langsung siap-siap dulu dalam artian gue langsung baca doa, waspada. Dan tiba-tiba dari arah bawah itu juga muncul juga yang anak-anak itu, Anak-anak kecil itu. Tapi di sini mereka tuh nggak melakukan apa-apa, jadi cuman kayak ngawasin kita, ngeliatin kita aja gitu. Dan kita juga ya karena dia nggak melakukan sesuatu ya kita juga nggak bergerak gitu, maksudnya nggak bergerak melakukan sesuatu juga, kita diem aja gitu. Kita lanjutin ngopi, Kun. Cuman sambil waspada tetap. Terus ingat gue sih kita nggak jadi ngopi terus. Nggak jadi ya? Jadi ngopi kita gara-gara gitu, jadi kita duduk sila sambil baca gitu kan. Jadi ngopi itu cuma memang kita udah ngeluarin kompor, udah ngeluarin gelas juga kan. Tapi kita nggak jadi karena kondisinya kita kayak di ini dua arah begitu kan. Wah, dia muncul lagi nih. Muncul lagi, takutnya kita kan entah dia takut diserang lagi gitu kan. Serang lagi ntar. Jadi kita langsung duduk sila, langsung baca, dan selalu nempel kan, kalau gue sama Anto tuh selalu nempel gini. Tapi ini nggak ngelakuin apa-apa. Akhirnya malah kayak pergi gitu kan, Iya. pergi itu. Nah ya itu pergi, gue inget. Dia pergi. Cuman masalah ngopi apa nggak ngopinya gue lupa. Gue lupa bener. Kalau singkat gue sih kayaknya nggak ngopi, cuma nggak tahu ya, ini kan beda. Cuman singkat gue tuh kita belum sempat ngopi. Iya lah. Jadi, nah setelah dia pergi itu, nah baru kita ngopi. Di sini baru kita ngopi. Iya, soalnya saya inget gue emang Kita ngopi kan? kayaknya ngopi emang. Ya tapi saya ingat gue emang setelah dia udah pergi kan, Oh iya. kita ngerasa, berarti Lupa dia udah gua. pergi, berarti dia udah nggak bakal ganggu kita lagi kan, istilahnya udah jerih lah dia mau ganggu kita gitu. Udah kita ngopi juga, sempat ngopi. Itu di puncak itu, seingat gue sih kira-kira sejam kita di situ. Lama kita di Lama. puncak lama karena ini Ner, kita nunggu situasi itu membaik. Dan kita kenapa lama di puncak itu untuk merekondisikan, merecovery mental kita. Dibilang berani, ya Allah bro, ya keberanian itu pun anugerah. Di saat kita lagi berani-berani, lagi takut ya takut. Situasi ini gue sama Jakun ya tetap manusia biasa.